Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul di masjid ini sebagai bahagian lanjutan dari kajian-kajian kita terkait agama kita, yang semuanya semoga bisa memberikan manfaat faidah kepada kita semua. Ikhwah fiddin a'azakumullah. Memahami agama haruslah mengambil dari sumber yang jelas. Tidak semua pemahaman yang terkait atau dikaitkan kepada masalah agama itu kemudian bisa dikatakan sebagai sesuatu yang benar. Banyak orang mengkaji Islam melalui cara-cara atau pemahaman-pemahaman yang tidak dituntunkan atau dicontohkan dari salaful ummah, yaitu orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, dan mereka mengambil pemahaman dari pemahaman yang tidak bersumber sebagaimana yang semestinya. Oleh karena itu, kita memahami agama ini sesuai dengan pemahaman salaf. Dan salaf itu sendiri dikait dengan salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh. Kata-kata salaf atau as-salaf secara bahasa maknanya atau artinya al-mutaqaddimu was-sabiqu. Al-mutaqaddimu yang terdahulu,
orang terdahulu, wasabiqu, orang yang lebih awal atau terdahulu maknanya. Di dalam surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-Zukhruf 56, "Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin." Faja'alnahum, dan kami jadikan mereka salafan, orang-orang terdahulu, dan menjadi contoh bagi orang-orang yang akhir, yang kemudian. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-56 ada kata salaf. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 23 pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." Dan diharamkan kalian mengumpulkan di antara dua saudara wanita kecuali apa yang telah lalu. Artinya salaf di sini adalah sesuatu yang telah terdahulu. Maka salaf secara pengertian bahasa maknanya adalah al-mutaqaddim, orang yang terdahulu. Kemudian di dalam hadis pun disebutkan tentang pengertian daripada salaf, yaitu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Maka sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi engkau adalah saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian ini kepada putri beliau, Fatimah radhiyallahu anha. Wa innahu ni'mas salaf ana laki. Karena sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi engkau adalah saya. Kata-kata salaf terdapat di dalam hadis dan bahkan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata-kata salaf pun terdapat pula di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasannya salaf itu tidak ada, hanya baru diada-adakan oleh orang-orang sekarang, itu berarti orang itu tidak membaca Al-Quran ataupun tidak memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhat demikian kadang dilontarkan. Mana istilah salaf itu? Padahal di dalam Al-Quran disebutkan yang demikian. Dan juga di dalam hadis sebagaimana yang tadi kita baca juga disebutkan. Kemudian jadi makna salaf secara bahasa yaitu man taqaddamaka wa sabaqaka fi sinni wal fadl, yaitu orang yang mendahuluimu di dalam usia dan di dalam keutamaan. Dan secara istilah salaf maknanya adalah orang-orang terdahulu dari orang-orang yang paling awal mendapatkan ilmu din, ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-100 pengertian salaf secara istilah.
Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang terdahulu yang awal dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhoi atas mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyiapkan bagi mereka surga yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Yang demikian itu merupakan kemenangan yang sangat besar. Di dalam ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang as-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu, orang-orang yang awal kali menerima pelajaran tentang Islam adalah mereka dari kalangan al-muhajirin wal ansar. Ini adalah merupakan salaf, orang yang terdahulu. Kepada merekalah kita meniru, kepada mereka kita mencontoh, kepada mereka kita mengambil pelajaran bagaimana cara memahami agama. Demikian juga di dalam hadis yang terdapat di dalam As-Sahihain, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan tentang makna salaf secara istilah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zamanku, pada kurunku, pada kurun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa mereka? Para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu orang-orang yang mengambil ilmu dari para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wahyu melalui malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan ilmu tersebut kepada para sahabat. Kemudian sahabat memiliki murid yang belajar kepada mereka, yaitu tabi'in. Tabi'in orang yang mengikuti para sahabat. Kemudian para tabi'in ini pun memiliki murid pula, yaitu tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti para tabi'in. Demikianlah ilmu Islam itu secara turun-temurun, secara berantai, dalam pengertian istilah agama talaqi. Secara talaqi ilmu itu tersampaikan. Nanti dari situ kemudian para a'immah, mereka belajar mendapatkan ilmu tersebut. Para a'immah kemudian menyebarkannya sampai kemudian kepada para ulama, dan para ulama yang hidup sekarang menyebarkannya pula, menyampaikan tentang ilmu tersebut kepada segenap manusia, dan termasuk di antaranya kita pun mendapatkan keutamaan ilmu tersebut. Ini adalah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Islam. Terhadap Islam. Karena banyak orang yang mengaku Islam, tetapi ketika mereka memahami agama tersebut atau menjalankan agama tersebut tidak sebagaimana yang dicontohkan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nampaknya amalan tersebut seakan-akan dari agama, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah mengajarkan tentang yang demikian itu. Satu contoh yang kemarin saya sebutkan. Nampaknya maulud Nabi itu seakan-akan dari agama. Ya, seakan-akan dari Islam. Padahal kalau kita telisik dan kita kaji kembali, ternyata ya, peringatan maulid itu bukanlah berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Ya. Para sahabat yang mulia, yang lainnya, para sahabat yang utama, yang lainnya, radhiyallahu anhum, mereka tidak melakukan yang demikian ini. Mereka tidak mengada-adakan upacara atau peringatan yang demikian ini. Tetapi karena dibalut dengan bahasa keagamaan, dibalut dengan bahasa Arab, maulid atau maulud, seakan-akan itu dari agama, seakan-akan itu adalah dari Islam. Padahal yang demikian ini tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan oleh para sahabat sekalipun tidak diperbuat. Padahal kita tahu para sahabat itu orang yang paling bersemangat di dalam mengamalkan agama. Orang yang paling bersemangat nomor satu kalau ya, dalam hal melaksanakan perintah dan titah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, paling bersemangat dalam meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma adalah orang di antara para sahabat yang demikian bersemangat ya, meniru ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai cara jalannya Nabi pun ditiru. Ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat ya, untuk sepersis mungkin, untuk semirip mungkin mencontoh apa yang diperbuat dan dilakukan oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ya, tidak satupun kita dapati mereka para sahabat itu kemudian mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang sekarang. Ya, seperti misalnya maulud itu tadi. Maka ya, mereka menyandarkan apa yang mereka perbuat kepada agama, sehingga kemudian orang-orang yang jahil, orang-orang yang belum mempelajari agama secara seksama kemudian tertipu dan kemudian merasa bahwasanya itu adalah dari agama. Ya. Maka penting bagi kita untuk mempelajari bahwasannya agama ini adalah sesuatu yang harus jelas dari mana ia datangnya. Kemudian di dalam Sahih Muslim pun hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khairun. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia, siapakah manusia yang terbaik, yang paling baik? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qarnul ladzi ana fihi. Thumma tsani, thumma tsalits. Al-qarnu, orang yang terbaik, manusia yang terbaik. Al-qarnu, yaitu zaman alladzi ana fihi, yaitu zaman di mana saya berada di dalamnya. Artinya manusia yang terbaik adalah pada masa kurun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, yaitu masa para sahabat. Tsumma tsani, kemudian masa yang kedua
thumma thalith, kemudian masa yang ketiga. Ya. Inilah yang disebut dengan masa keutamaan. Masa keutamaan. Masa keutamaan itulah yang kemudian kita tiru, kita ikuti jejaknya, kemudian kita pelajari pemahamannya. Maka kemarin pernah saya sampaikan bahwasannya ketika kita mengatakan berdasar Al-Quran was Sunnah, maka harus ada lanjutannya. Berdasar Al-Quran was Sunnah bifahmi salafus saleh. Berdasarkan Al-Quran was Sunnah dengan pemahaman orang-orang terdahulu yang saleh. Orang-orang terdahulu yang saleh. Dan tidak cukup kemudian mengatakan berdasar pemahaman salaf. Kata salaf harus dikait dengan as-saleh, karena namanya orang terdahulu. Ada juga yang tidak saleh. Maka bifahmi salafus saleh, dengan pemahaman yang salaf yang saleh. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam kitab Ma Hiya As-Salafiyyah. Kemudian beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang tanda-tanda manhaj, metode yang benar dalam ad-da'wah as-salafiyah, dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Yang pertama tanda daripada manhaj yang benar dalam dakwah salafiyah ini, yang pertama tahqiqul ubudiyah lillahi jalla wa ala. Seseorang yang berada di dalam manhaj yang benar, di dalam berdakwah, mendakwahkan as-salafiyah, yaitu yang pertama tahqiqul ubudiyah lillahi jalla wa ala. Merealisasikan masalah al-ubudiyah lillah, peribadahan itu hanya bagi Allah jalla wa ala. Itu ciri dakwahnya. Sebagaimana kajian-kajian yang telah lalu disampaikan, di antara ciri yang menonjol dalam dakwatus salafiyah yaitu mendakwahkan tentang tauhid. Mendakwahkan tentang tauhid. Dengan berbagai keutamaan ahlu tauhid tentunya. Dengan berbagai keutamaan ahlu tauhid. Maka seseorang yang menyampaikan dakwah salafiyah itu tidak lepas dari masalah-masalah tauhid. Dan sekian banyak ayat, sekian banyak apa yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri membawa misi tauhid. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa menyebarkan dakwah tauhid ini, yang maknanya bahwasanya segenap peribadahan itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan inilah hakikat dakwah kita, inti daripada dakwah kita, bagaimana segenap manusia mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Thanian, ciri yang ketiga daripada da'watus salafiyah, tahqiqut tajridil ittiba'i li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Merealisasikan tajrid, pemurnian dalam hal apa? Dalam hal ittiba'i li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal berittiba', mengikuti
apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan kita tahu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diikuti. Karena sesungguhnya seseorang yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang masalah ittiba ya, pernah kita kaji pada kajian session-session yang terdahulu. Maka wajib bagi seorang salafi, bagi seorang yang bermanhaj kepada manhaj as-salafus saleh, maka ia wajib untuk mendakwahkan pemurnian kepada ittiba ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Salisan yang ketiga, luzumu fahmi salafis salih radhiyallahu anhum lil adillati syar'iyyah wa adamil khuruji an dzalik, yaitu konsisten dengan pemahaman salaf, senantiasa menetapi pemahaman salafus saleh, beriltizam terhadap dalil syar'iyyah, dalil-dalil syar'iyyah, dan tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Sehingga seseorang yang berdakwah, ciri daripada dakwatus salafiyah, yaitu dia senantiasa menyandarkan kepada dalil, kepada nas yang ada. Bukan sebagaimana pemahaman-pemahaman yang di luar salafus saleh. Mereka membahas agama dengan ro'yunya, dengan akal fikirannya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bi ra'yi, lakana batinul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Seandainya agama itu didasarkan kepada ra'yu, didasarkan kepada akal, maka mengusap khuf itu lebih utama, yang diusap adalah bagian bawahnya dari bagian atasnya. Karena mengusap khuf itu syariatnya kan yang diusap adalah bagian atas. Seseorang yang misalnya mau bepergian atau tinggal di satu tempat, misalnya musim dingin, tidak melepas sepatunya diperbolehkan. Kemudian ketika akan berwudu lagi, maka tidak perlu melepas sepatunya. Dia mau sholat dengan pakai sepatu itu, pakai khuf, yang diusap adalah bagian atasnya. Syariat menuntunkan demikian. Padahal kalau secara akal, yang diusapkan mestinya yang dibersihkan adalah bagian bawahnya. Karena bagian bawah itulah yang digunakan untuk bersentuhan dengan permukaan bumi. Tapi kenapa di dalam syariat itu yang diusap adalah bagian atasnya? Nah, kalau seandainya agama itu berdasarkan akal, artinya bahwasannya tidak berdasarkan nas, maka sudah semestinya yang dibersihkan bagian bawah dari sepatu itu. Maka di sini pemahaman salafus saleh senantiasa menyandarkan kepada dalil, kepada nas, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Dari hadis Nabi SAW, tentunya Al-Quran yang dipahami sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Hadis juga dipahami sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Jangan seperti orang-orang sebahagian daripada kalangan yang mengaku dirinya
sebagai seorang muslim memberlakukan masalah baiat. Ya. Baiat itu kan kepada ulil amr, ya, kepada khalifah. Nah, kemudian baiat itu diterapkan kepada amir kelompoknya. Akhirnya semua kelompok punya amir, punya pimpinan yang dibaiat oleh anggota-anggotanya. Baiat yang demikian ini adalah baiat yang tidak sah, baiat yang di situ ya, tidak sebagaimana difahami oleh salafus saleh. Ya. Ini adalah perbuatan bid'ah yang diada-adakan. Ya. Menunaikan ya, sesuatu yang berasal dari agama, tetapi kemudian diterapkan penerapannya kepada sesuatu yang salah. Ya. Kenapa demikian kau mau berbaiat? Ditakut-takuti dengan hadis. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ya, ditakut-takuti. Ya. Maka ya, yang demikian ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan. Ya. Karena baiat itu adalah kepada ya, khalifah. Kemudian ya, yang keempat, al-hadharu wa tahdhiru minal bid'ati wal mubtadi'ah. Ya, memperingatkan, ya, mentahdzir ya, terhadap bid'ah dan para pelaku bid'ah itu sendiri. Ini adalah ciri dakwah as-salafiyah. Ya. Jangan sampai dakwah salafiyah digembosi. Sekarang masanya bukan masa tahdzir-tahdziran. Ya. Sekarang bukan masa tahdzir-tahdziran. Ya. Bahkan ya, ya, dengan bahasa gaul mereka mengatakan ya, sudah tidak ada lagi tahdzir, bro. Ya, pernah baca? Pakai kata bro segala. Ya. Ini adalah bentuk penggembosan. Sekarang zamannya bukan zaman tahdzir, tapi zaman taklif katanya. Ya. Zaman upaya untuk mempersatukan. Ya. Jadi tidak perlu lagi tahdzir-tahdziran. Ya. Maka ya, para duat ya, yang memang konsisten dengan dakwah salafiyah tetap memberlakukan tahdzir ya, kepada siapapun yang memang mereka menyeleweng. Ya. Tahdzir itu sendiri akan memberikan satu bentuk manfaat. Ya. Apa manfaatnya? Karena tahdzir itu merupakan bentuk ya, pengingkaran terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Dan kemudian tahdzir itu pun merupakan satu bentuk uqubah, hukuman terhadap orang yang telah dinasehati, orang yang telah iqamatul hujjah, telah ditegakkan hujjah pada dirinya, tetapi dia terus ya, melakukan penyimpangan. Bahkan penyimpangannya dia jajakkan kepada orang lain untuk orang lain juga menyimpang. Maka sehingga dalam upaya untuk menyelamatkan umat dari pemahaman yang dia usung, pemahaman sesat yang dia usung, kita tahdzir dia. Itu makna tahdzir. Ya. Sehingga orang demikian dijauhi oleh umat. Ya. Dan umat tidak kemudian mempercayai dan tidak mengambil ilmu. Ya. Tidak mengambil ilmu dari dia. Ya. Ini syariat tahdzir. Ya. Maka ciri daripada dakwah as-salafiyah yaitu hal-hadharu wa tahdhiru minal bid'ah wal mubtadi'ah. Ciri yang kelima diantaranya al-wasatiyah ya, bainal ghulu wal jafa. Ya. Al-wasatiyah ya, sikap pertengahan. Ya. Tidak ekstrim, tidak juga kemudian bersikap meremehkan. Ya. Nah, ini yang merupakan sikap Ahlus Sunnah. Dia berdiri di atas nas, berdiri di atas dalil. Ya. Tidak kemudian bersikap gulu, ya. Tidak juga bersikap kemudian meremehkan
Ya. Ia berjalan di atas dalil yang ada. Ya. Berjalan di atas dalil yang ada. Tidak sebagaimana ya, dari kalangan ahlul bidah ya, yang kemudian mereka bersikap gulu terhadap orang-orang saleh. Ya. Terhadap orang-orang saleh mereka gulu sampai kuburannya dibangun, sampai kemudian kuburannya disembah-sembah. Ya. Ini sikap gulu. Ya. Mereka meminta bahkan kepada orang-orang saleh tersebut, meminta sesuatu yang menjadi hajat bagi dirinya. Ini sikap gulu. Ya. Dan tidak juga kemudian bersikap meremehkan terhadap orang-orang saleh. Ya. Kita dudukkan pada proporsi yang tepat bahwasanya orang-orang saleh mereka adalah orang-orang yang patut untuk dihormati, ya, patut untuk dimuliakan. Ini adalah sifat wasat, ya, al-wasatiyah dari ciri dakwah as-salafiyah. Ciri lainnya yang keenam adalah as-sabatu 'alal haqq, kokoh, ya, sabat di atas kebenaran. Ya. Apapun yang menimpa, ya, apapun yang terjadi, dakwah salafiyah senantiasa menyuarakan al-haq. Walaupun mungkin orang-orang ya, tidak menyukai, ya, walaupun mungkin harus sampai berjumlah sedikit. Ya. Salafiyun itu kan jumlahnya sedikit di mana-mana. Ya, jumlahnya sedikit. Kelompok minoritas. Ya. Tetapi meskipun demikian, ya, tetap berusaha untuk senantiasa berada di atas al-haq. Ya. Dan tidak mengikuti kebanyakan manusia. Ya. Tidak mengikuti kebanyakan manusia. Ya. Manusia rame-rame bikin partai, ya. Salafiyin santai saja. Ya. Manusia rame-rame, ya. Nanti kalau tidak nyoblos orang-orang Syiah jadi ini dan itu. Salafiyin santai saja. Ya. Untuk apa terpengaruh dengan situasi dan keadaan? Ya. Walaupun dikerahkan semua jumlah salafiyin, toh tidak akan mencukupi untuk membendung suara, ya, yang mayoritas mereka. Maka ya, salafi berada di atas al-haq. Ya. Ini as-sabatu 'alal haq. Yang ketujuh ciri daripada dakwah salafiyah dan orang-orang yang tergabung di dalamnya, al-hirsu 'alal ijtima'i wal i'tilafi 'alal haqqi wa bil haqq. Bersemangat untuk senantiasa berijtima', ya, berkumpul, ya, di atas al-haq. Bersemangat berkumpul di atas al-haq wal i'tilaf, dan saling kemudian, ya, menyatu, ya, di atas al-haq dan bersama al-haq, ya, dengan al-haq. Ini adalah ciri dakwatus salafiyah. Senantiasa kebenaran itu yang menjadi, ya, yang menjadi titik tolak dari dakwah ini. Kemudian yang kedelapan, nabdul furqah wal ikhtilaf, senantiasa, ya, untuk menghindar dari perpecahan, ya, dan perselisihan. Ya, mencegah, ya, senantiasa untuk, ya, membuang, ya, hal-hal yang bisa menjurus kepada perpecahan dan, ya, ikhtilaf, perbedaan. Maka apabila terjadi perbedaan, dikembalikan kepada Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Wa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Apabila terjadi
ya, perbedaan pendapat, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Yang terakhir, yaitu yang ke-9, al-hirsu, yang kedua sebelum terakhir, al-hirsu ala tahsilil ilmi nafi', senantiasa bersemangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini ciri seorang salafi, ciri seseorang yang ingin mendapatkan, ya, kebaikan. Wa nasrihi bainan nas, dan berusaha untuk menyebarkannya, berusaha untuk menyampaikan ke orang lain. Wa da'watihim ilaihi ma'as sabri 'alal adzafi, dan mendakwahi mereka, ya, kepada al-haq itu tadi, kepada al-ilmu nafi'. Ya, orang-orang kita dakwahi untuk mendapatkan al-ilmu nafi', ma'as sabri 'alal adzafi, disertai dengan kesabaran, ya, ketika menghadapi rintangan, ketika menghadapi, ya, halangan yang ada. Ya. Ya. Jadi ma'as sabri 'alal adzafi, ya, disertai dengan sikap sabar ketika menghadapi rintangan-rintangan itu. Ya. Karena terkadang seseorang yang belum mengenal tentang dakwah salafiyah mungkin bisa saja salah faham. Ya, mungkin bisa salah faham. Ya. Kalau sudah salah faham, ya itu, ya, bisa kemudian membawa dampak yang buruk kepada dakwah itu sendiri. Ya. Namun bagi kita, hendaklah kita menjadikan semangat untuk mendapatkan ilmu nafi'. Al-ilmu nafi' itu harus tetap menyala pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, ya, ihriz ala ma yanfa'uka, ya, bersemangatlah engkau atas sesuatu yang bisa memberi manfaat bagi dirimu. Ya. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, ihriz ala ma yanfa'uka fasta'in billah, kemudian mohon ampun, mohon pertolongan kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah engkau lemah, ya, jangan loyo, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang bisa memberi manfaat. Ya. Nah, di dalam menuntut ilmu, al-ilmu nafi', ya, seorang salafi, seorang sunni salafi, ya, dia memiliki hirs, semangat untuk terus menuntut ilmu. Ya. Ya. Tidak boleh di tempat, di satu masjid, ya masjid lain. Tidak boleh masjid lain, di tempat lain. Tidak boleh tempat lain, ayo sudah di bawah pohon taklimnya. Boleh kan? Boleh. Ya. Para asatidzah dulu ketika belajar di Damaj, di Yaman, itu kadang-kadang belajar di atap masjid. Dan contohnya itu masjid di sana kan bukan seperti di Indonesia, ya. Apa? Kalau di sana atapnya itu kotak begitu. Rumah itu bentuknya kotak. Jadi rata atapnya itu. Atapnya rata kan karena curah hujannya sedikit. Nah, kalau hujan terus seperti di Indonesia bisa banjir. Kan begitu. Nah, atapnya rata. Atapnya bisa digunakan untuk taklim di atas masjid. Bahkan di wadi, ya, di lembah yang pasir semua, ada pohon sider cuma satu, di bawah pohon itu belajar. Gitu. Ya. Itu, ya, cara belajar tidak mesti harus kemudian harus di ruangan. Ya. Ya memang yang terbaik taklim di masjid-masjid sebagaimana para ulama dahulu. Tetapi kalaupun kita misalnya belum memiliki tempat, ya, gunakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan untuk bisa terjadinya proses belajar mengajar.
Termasuk diantaranya salafiyin merintis pendidikan-pendidikan. Ya. Yang pendidikan-pendidikan sekarang kan kita tidak bisa untuk menghindari, ya, menghindari hal-hal yang mukhalafat syar'iyah, yang di situ terjadi pelanggaran-pelanggaran syar'i. Ya. Kita tidak bisa. Ya. Maka anak-anak kita yang kecil-kecil, ya, dirintis mulai sekarang pendidikan-pendidikan untuk anak-anak salafi. Ya. Walaupun mungkin hanya setiap sore saja, ya. Mungkin seperti TPQ, ya. Seperti TPQ, rintis. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Apa yang bisa kita perbuat untuk memberikan manfaat untuk anak-anak salafiyin, perbuat. Ya. Tempatnya baru masjid saja, ya sudah gunakan masjid ini. Sore hari pada asar buka. Ya, pelajaran Al-Quran, didik anak-anak salafiyin, ya, dengan apa? Dengan metode, dengan kurikulum yang disusun. Ya. Kita sendiri kan sudah membuat buku-buku, ya, membuat silabus-silabusnya, ya, ada, ya. Sehingga dengan demikian anak-anak bisa belajar sedini mungkin. Ya, pendidikan-pendidikan kita untuk anak-anak usia 4-5 tahun, ya, itu banyak diminati oleh orang-orang umum. Ya. 5 tahun sudah bisa baca Al-Quran, 5 tahun sudah bisa membaca huruf Latin, 5 tahun sudah, ya, berhitung dasar. Ya. Hal-hal yang oleh orang awam, Masya Allah, ini anak kecil belajar di mana? Ternyata belajar di tempat kita, salafi. Gitu. Nah, di tempat-tempat lain bahkan, ya, orang-orang umum yang belajar di tempat kita. Ya. Orang umum di tempat belajar di tempat kita. Ya. Sehingga dengan demikian bahwasannya tempat belajar yang dibuat oleh salafiyin itu tidak kalah. Ya. Tidak kalah dengan orang-orang umum dari kaum muslimin pada umumnya. Ya. Selama kita mau berta'awun, ya, saling bahu-membahu, membantu, ya. Dan nanti terbatas, tempatnya cuma satu lokal masjid saja. Ya. Sekali-kali anak bawa keluar, belajar di luar, kan bisa. Belajar di bawah pohon. Ya. Orang-orang sekarang kan dengan kreativitas ada yang namanya sekolah alam, nggak ada kelasnya. Belajarnya ya di sawah, di sungai. Ya. Tapi jangan bawa anak kecil ke Mentayan nanti. Repot gurunya nanti, ya. Itu. Nah. Itu dia. Di sini banyak ada ikhwah yang tenaga-tenaganya bisa untuk diminta ta'awun, ya. Ya minimal lah, misalnya sore hari. Ya. Kalau misalnya pagi bekerja, ya sore hari lah kumpul di sini, anak-anak salafin dikumpulkan, dididik mereka hafalan Quran, ya, hafalan hadis, ya, Arba'in An-Nawawiyah misalnya. Terus, ya, sedikit demi sedikit dibekali mereka dengan agama, ya. Bekali mereka, tambah mereka. Nanti ba'da maghribnya bila perlu ditambah jam pelajarannya, ya. Atau kalau sulit memisahkannya, ya, yang agak dewasa atau yang agak kecil misalnya ba'da asar, nanti ba'da maghrib yang sudah agak dewasa dan seterusnya. Ya. Nanti orang tuanya menjemput. Ya. Nah, ini adalah bentuk upaya kita. Ya. Jangan terpaku, kita belum ada gedung, belum ada ini dan itu. Ya. Kalau nunggu gedung, ya. Kalau nunggu tempat, ya kapan? Gedungnya belum jadi, anak kita sudah dewasa. Iya. Sudah lewat masa pendidikan itu. Ya. Istilahnya orang asing, golden age-nya itu sudah lewat. Masa emasnya itu, ya, masa emas, usia emas itu sudah
terlampaui. Selagi anak-anak kita masih kecil, pikiran mereka masih jernih, masih bersih, isi dengan Al-Quran, isi dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didik mereka dengan akhlak yang baik, adab yang baik. Ya. Kita menghadapi masa yang berat pendidikan anak ini. Ya, kita belum paham tentang Android, anak kita sudah paham tentang Android. Iya, kita belum paham tentang masalah gadgetnya itu, ya, teknologi modern, anak kita sudah bisa. Ya. Bahkan anak TK sekarang sudah bisa ngirim WhatsApp, ya. Ngirim WhatsApp. Gitu. Kitanya sendiri baru belajar. Gitu. Ngirim WhatsApp sudah pakai gambar, ngirimnya pakai suara, ngirim gambar. Ya. Dia foto, kemudian fotonya dikirim, sudah bisa. Anak TK. Nah ini menunjukkan kalau kita tidak segera mengambil langkah-langkah, ini kita akan didahului oleh sesuatu yang itu belum tentu bisa memberikan manfaat untuk anak-anak kita. Ya. Akhirnya kecerdasan anak-anak kita diisi oleh hal-hal yang ya keduniaan saja sudah. Ya. Al-Quran wal hadis tidak masuk. Ya. Kemudian pelajaran adab, akhlak juga jadi tidak masuk. Ya. Karena sudah asik dengan hal-hal yang sifatnya teknologi itu tadi. Nah, oleh karena itu segera ya, benahi, ya, perkuat mental kepribadian anak-anak kita. Ya. Kalau kita sempatnya mendirikan lembaga pendidikan kita ini sore hari sudah. Ya. Pagi hari kita bekerja, sore hari kita mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik. Ini dalam rangka al-hirs ala tahsilil ilmin nafi'. Ya. Dalam rangka kita bersemangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Untuk mendapatkan yang demikian. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Permudah oleh kalian. Permudah orang-orang untuk bisa belajar agama. Wa la tu'assiru, dan jangan kau persulit. Ya. Jangan dipersulit orang untuk belajar agama. Ya. Basyiru wa la tunafiru. Basyiru, gembirakan orang yang belajar agama itu. Senangkan mereka. Anak-anak kita belajar agama, senangkan. Walaupun mungkin hanya satu kotak ini saja, hanya masjid ini saja yang digunakan untuk ini. Tapi kita harus penuh kreatif, inovatif, menciptakan pendidikan itu sehingga anak-anak senang. Ya. Ayo kita belajar. Belajar di mana? Di bawah pohon sana. Ya. Belajar tentang apa? Tentang tauhid, tentang apa, dan seterusnya. Ya, hafalan. Ya. Siapa yang bisa beri hadiah. Wah, sehingga anak-anak senang. Ya. Sehingga anak-anak kemudian, enak. Ya. Belajar di sana sore hari. Ya. Bisa mengajak temannya. Ya. Ngajak teman-temannya yang dekat-dekat rumahnya. Ya. Ayo kita belajar di sana saja, di An-Najiyah. Kenapa di An-Najiyah? Wah, di sana enak belajarnya. Kalau kita bisa jawab, dapat hadiah. Walaupun hadiahnya hanya permen, bisa. Tapi bagi anak-anak senang. Ya. Diberi stimulus-stimulus, rangsangan-rangsangan untuk kemudian anak itu pun bersemangat belajar agama. Ya. Anak itu pun bersemangat belajar agama. Ya. Jangan belajar agama ditekan. Gak bisa hafalan, rotan yang bunyi. Wah, ini namanya ya penyiksaan ini. Ya. Kalau tidak bisa menghafal, tanya dulu kenapa tidak bisa menghafal. Oh, ternyata diajak abahnya. Ya, malam tadi itu diajak abahnya makan malam. Ya, ke Batu Mandi. Nah, ya, yang salah bukan anaknya kalau seperti ini. Yang salah adalah ayahnya. Nah, sehingga malamnya tidak menghafal, tidak belajar. Ya, jangan langsung main hukum. Ya, tapi hendaklah kedepankan sikap ar-rifq wal-lin, kelemah lembutan, terkhusus kepada anak-anak. Ya, jangan sampai kita sering memukul anak yang sebenarnya dengan seringnya itu kita sedang mengajari anak untuk bersikap keras, bersikap ya
untuk menanamkan kekerasan kepada anak. Ini jangan sampai terjadi demikian. Ya, kedepankan sikap rahmah, ya, sikap belas kasihan, ya, kepada anak-anak kita. Kalau belum bisa menghafal, ya besok lagi dicoba lagi. Ya, terus beri motivasi, terus beri motivasi. Tidak bisa juga beri motivasi, tidak bisa juga panggil orang tuanya. Kenapa anak tidak bisa menghafal? Ya, orang tuanya juga sudah berusaha. Oh mungkin, ya, karena dia mungkin, ya, kemampuannya terbatas. Ya, kalau sudah masalah kemampuan, ya, qadarullah wa masyrafa'al, kan begitu. Siapa sih anak dari anak kita yang tidak ingin cerdas? Siapa? Tapi karena Allah sudah memberikan seperti itu, ya sudah, ya, kita terima. Ya. Tentunya, ya, materinya pun disederhanakan lagi supaya anak ini bisa belajar. Jangan diberi beban yang terlalu besar sehingga anak ini kemudian tidak mampu, kemudian putus asa dan tidak mau belajar agama. Ini yang berbahaya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tunaffiru. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiru, senangkan orang untuk belajar agama. Wala tunaffiru, dan jangan sampai seseorang itu lari. Ya, jangan sampai seseorang itu lari dari belajar agama. Dan yang lebih parah lagi kalau yang menyebabkan seseorang itu lari dari belajar agama adalah diri kita. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita menjadi penyebabnya sehingga orang itu lari untuk tidak belajar agama. Ya. Jangan sampai anak-anak kita kemudian tidak mau belajar agama karena kita keras. Oh, takut sama Ami itu nanti ini seperti monster. Ya, belum apa-apa sudah cemberut, belum apa-apa sudah matanya melotot, takut. Ya, misalnya. Nah, jangan sampai demikian. Orang mau belajar agama dipermudah. Ya. Orang mau memahami agama, ya, beri ruang yang cukup. Ya, gembirakan. Ya. Ini dalam rangka al-hirsu ala tahsilil ilmin nafi'. Ya. Sehingga orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ke-10 yaitu al-amalu bil ilmi. Ya, mengamalkan ilmu tersebut. Kita dapat satu hadis, amalkan. Kita dapat keutamaan salat sunnah sebelum fajar, kita amalkan. Ya. Kalau hilang motor, kita berhari-hari kepikiran. Nah, kalau hilang waktu sampai tidak sempat salat sunnah, kita nggak ada pikiran. Ini bahaya. Padahal salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, ini dunia dan seisinya lebih baik dari dunia seisinya, tidak dilaksanakan nggak jadi pikiran. Nah, sementara sepeda motor yang bahagian dari kecil dunia saja jadi pikiran berbulan-bulan. Ya. Sampai mahnya kambuh. Wah, itu repot lagi. Ini. Nah, jangan sampai yang demikian. Ya. Terus bersemangat untuk menunaikan agama ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan, ya, taklim siang hari ini. Dan saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila di dalam penyampaian, ya, selama saya berada di Sampit ada sesuatu yang kurang berkenan, ya, pada antum semua. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan insyaallah siang ini saya mau pamit dari Sampit. Jazakumullahu khaira. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala penerimaan, segala bantuan ataupun pelayanan yang diberikan. Ya, jazakumullahu khaira. Tidak bisa untuk membalasnya kecuali saya hanya mohon kepada Allah untuk memberikan balasan yang lebih banyak, lebih baik untuk ikhwah di sini, untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan tentu saja mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang lebih baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.